Keutamaan orang-orang soleh terdahulu ketika menjalankan rutinitas ibadah di Asyura, di hari Asyura, yakni wal ihtisal, membersihkan diri dengan cara mandi. Ya. Mandi sunnah. Ini biasanya kalau misalnya subuh nggak pernah mandi, mandi dulu. Ya. Kalau bisa mah jam 3, jam 4 mandi. Ini mah mentang abang libur kagak ada kerjaan, emang istri emang di rumah mulu, mandi baru jam 10, mandi baru jam 11, mandi baru jam 12, itu bau sabrek-abrek tuh, bau ketek. Ya, mandi subuh, ya, sebelum subuh kalau bisa mandi. Ini mah mentang-mentang libur, bepek dulu di rumah, nggak ngapa-ngapain, kerjaan habis pada kagak dikerjain. Mandi ibu subuh-subuh biar kita fresh badan kita. Sebab kan sebelum subuh itu kita mandi, itu bisa menghangatkan badan kita. Jadi nanti kulit kita itu makin kencang. Makanya kan riset membuktikan orang yang sering mandi subuh sebelum subuh itu bisa kelihatan fresh wajahnya. Ya awet muda lah. Tapi kalau misalnya dia mandi jam 10, mandi jam 11, mandi jam 12, cepat banget kisut. Ya. Ongkoh juga dilihatnya kagak enak banget. Ya. Kalau bisa sebelum suami kita bangun, kita udah bangun duluan. Ya. Saya tuh kalau misalnya dibangunin tuh alarm saya istri. Padahal baru mata belum begitu melek jelas, saya ditanya sama istri. Ya lihat tuh jam berapa? Lah belum jelas mata, lihat jam berapa? Tuh lihat jam berapa tuh? Jam 4. Ya Allah. Alarm itu kalau bisa istri duluan bangun. Ya kalau sebenarnya sih pemimpin ya laki dulu yang bangun, baru istri bangun. Jadi mandi ya, sunah mandi ya, pokoknya mandi bebas. Ya, yang penting subuh mandi biasa itu ngebersih diri pas awal pagi selama bulan Asyura. Ya jangan bulan Asyura doang. Ke subuh mandi gitu. Kesonanya balik lagi jam 9 mandi, jam 10 baru mandi. Yang keenam, amalan-amalan orang soleh di 10 Asyura adalah waziyaratu alimis salih, menziarahi atau mendatangi orang-orang alim, orang-orang soleh. Artinya kita nyari tabarukan. Nih guru kita, guru ngaji kita orang soleh, guru-guru ngaji kita yang kenalin kita kebaikan, ya kita ziarahi, kita datangi, kita kunjungi. Buat apa? Kita minta doa dari beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dalam menjalankan ibadah. Udah mintanya itu. Kalau datang sama orang soleh mah nggak usah minta doain rezeki yang banyak, nggak usah. Minta keberkahan biar saya kuat jalanin ibadah, istiqomah jalanin ibadah. Doain anak saya biar istiqomah menjalankan ibadahnya. Saya istiqomah menjalankan ibadahnya. Suami saya mudah-mudahan istiqomah kuat untuk selalu menafkahi keluarganya. Punya doain. Kelar doa pulang selesai. Ya. Ziarah ke orang-orang soleh, ziarah ke orang-orang alim, guru-guru kita datangin. Yang ketujuh, amalan di bulan Asyura yang diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu adalah wa'iyadul maridi, menjenguk orang sakit. Ya, jadi kalau misalnya ada saudara kita yang sakit, jenguk. Ya, sebab apa? Rasulullah itu gemar ketika ada sahabatnya yang sakit ini. Jangankan sahabatnya, orang yang memusuhi Rasulullah jenguk. Itu ada orang kafir. Ketika Rasulullah ingin berangkat ke masjid, Rasulullah itu selalu diludahi. Ketika ingin berangkat ke masjid selalu dicaci, dimaki, dilempari kotoran onta. Rasulullah tidak marah. Tapi begitu dia sakit, orang yang pertama kali jenguk adalah Rasulullah.
Orang kafir aja dijenguk sama Rasulullah. Itu kan begitu hebatnya. Masa kita, saudara kita, masih saudara dekat, sakit karena emang punya bedek sama dia, emang karena kita punya kesel sama dia, gue mau ngapain nyuruh dia? Emang apa? Sebelum dia minta maaf, gue bakal datang. Tuh. Jangan. Udah kita jenguk, saling memaafkan. Ya kayak misalnya dosa, apapun itu dosanya, selagi dosa kita kepada Allah, selagi kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Kecuali dosa sama manusia. Kalau hablum minallah mah udah pastilah diampuni. Kalau hablum minallah nih kita dosa, pernah melakukan dosa, kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Yang ribet itu kalau misalnya kita punya salah, punya dosa sama orang. Kita minta maaf, datengin ke rumahnya. Jangan sampai terus berlarut, sampai berlanjut, apalagi mutusin tali silaturahmi. Nah itu gak boleh. Datengin, jengukin orang yang lagi sakit. Kemudian keutamaan bulan Asyura yang ke-8 adalah wa mashu ra'sil yatimi, mengusap rambut anak yatim. Maksud di sini mengusap rambut anak yatim itu kita santuni anak yatim, kita tanggung dia, baik makannya, baik minumnya, baik pendidikannya, ya baik kesehatannya, kita tanggung tuh. Kemudian kita harus usap rambutnya. Maka ketika rambut anak yatim yang kita usap, setelah kita santuni, dosa-dosa kita itu akan Allah gugurkan sebanyak usapan kita kepada rambut anak yatim tersebut. Akhirnya ada yang nyeleneh, Ustaz, kalau misalnya bocah tersebut anak yatim kalau punya rambut botak gimana? Lah tetap aja dia kan punya pori-pori itu bakalan tumbuh sama tuh sebanyak itu tuh. Ya. Jadi sebanyak itu tuh. Allah kasih rahmat, Allah kasih doa itu. Malaikat doain kebaikan kepada kita sebanyak rambut anak yatim yang kita usap dengan cara setelah kita menyantuni anak yatim. Makanya sekarang sudah mulai itu berjamur kegiatan 10 Muharram. Sudah mulai banyak orang yang mengadakan kegiatan santunan anak yatim. Ternyata tidak hanya momen 10 Muharram aja. Saking senangnya menyantuni anak yatim, karena janji Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah sambil mengisyaratkan 2 jari. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, itu bagaikan kedua jari telunjuk dan jari telapnya. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dekat enggak tuh jari telunjuk sama jari tengah? Dekat. Orang yang menanggung beban anak yatim, baik kesehatannya, baik pendidikannya, baik jajannya, itu kita tanggung semua. Nanti Allah akan membersamai kita bersama Rasulullah SAW. Karena janji Rasulullah, saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Dekatnya. Kemudian yang ke-9, keutamaan di bulan Muharram 10 Asyura adalah wal iktihali, memakai celak, bercelak. Ya. Sifat mata lah, sifat mata. Ibu kalau yang biasa pakai sifat mata, pakai tuh. Seringin tuh. Sebelum sholat pakai sifat mata. Orang kan kalau pakai sifat mata kelihatan tajam matanya. Kalau nggak pakai sifat mata jadi kelihatan lesu. Tajam matanya kalau pakai sifat mata. Kita dandan nih, dandan, perempuan dandan. Kalau nggak ada sifat matanya, nggak resep aja tuh dia. Polos, pakai sifat mata. Ya. Jadi ada tuh yang sifat mata bubuk dari Mekah tuh. Lilipan. Iya ada yang model begitu. Kalau sekarang yang model anu tuh kayak lip pensetip, kayak lipstick, cuma diginin doang kita tarik cet, gitu. Udah hitam. Ya.
melotot sama laki juga laki takut itu. Lalu serem banget deh kebetulan. Biasanya kagak pakai kacamata, kagak pakai sifat mata, ini pakai sifat mata. Anu Pak, saya ngikutin orang-orang soleh. Ikutin orang-orang soleh begini. Kalau itu kan perempuan, kalau laki gimana? Sama. Laki juga pakai sifat mata, ya. Karena ada tuh laki yang pakai sifat mata tuh, dikit. Jadi kelihatan tajam matanya. Dan itu bisa mempengaruhi pandangan penglihatan kita kalau pakai sifat mata yang asli. Bisa kan kalau pakai sifat mata belek ngumpulnya ke arah hitam. Belek. Ya kan? Belek. Biasanya kan belek apa tuh putih kalau digunakan dikit. Kalau pakai sifat mata itu tuh jadi belek pada ngumpul hitam. Asal kita gini hitam, gini hitam. Itu ternyata ngumpulin belek tuh. Ngumpulin belek biar pada hilang. Itu tuh apa bersihin mata. Bersihin mata. Jadi bercela tuh. Jadi orang-orang soleh terdahulu tuh kalau misalnya di 10 Asyura itu bercela, sering pakai sering sifat mata lah. Kita biasanya bilangnya pakai sifat mata. Kemudian yang ke-10, orang-orang soleh terdahulu selalu melakukan amalan-amalan wataqlimul azfari, memotong kuku. Ini kalau kuku kita udah panjang, ya, dilihatnya udah agak pantas banget, potongin tuh kuku. Kenapa? Ngikutin jejak orang-orang soleh terdahulu. Sebab apa? Di kuku yang panjang itu dikhawatirkan ketika kita bersuci gak maksimal bersuci kita. Sebab ada kotoran yang numpuk sehingga sulit dibersihkan. Tapi kalau misalnya kuku tersebut itu gak panjang, kita potong-potongin, itu kan bisa maksimal membersihkannya. Dan juga kan orang yang kukunya panjang yang kotor kagak dibersih-bersihin itu setan, jin, demit, iblis nginep di situ tuh. Nginep di situ. Kalau bisa mah dibersihin. Ya Ustaz, saya udah nggak bisa ini, harusnya ada kuku yang panjang nih salah satunya, kalau bisa dibersihin. Ya. Biarin deh yang 5 10-10-nya 2 dah saya panjangin, tapi dibersihin rapihin. Jangan sampai kalau emang mau maksimal ya dipotong semua. Takutnya nanti kalau nggak dibersihin ya agak susah. Kemudian setelah kita memotong kuku di 10 Asyura, yang ke-11 wa qira'atu suratil ikhlasi alfa marrah. Keutamaan yang dilakukan orang-orang soleh selanjutnya adalah itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Jadi orang-orang soleh ini kalau udah masuk 10 Asyura itu sering membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya, ternyata di dalam tafsir ya itu mengatakan gini, saya tak lupa tafsir apa. Man qara'a suratul Ikhlas mi'ata alfa marrah. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, ya. Jadi 100.000 kali. Faqadistara nafsahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membeli orang tersebut. Maksudnya membeli itu apa? Dia sudah bertransaksi sama Allah. Sudah bertransaksi sama Allah. Apa Allah mengatakan? Ala inna fulanan atikullah. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, ya, itu Allah bebaskan. Jadi Allah bebaskan dirinya. Jadi sering baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, itu Allah bebasin dari segala urusannya. Sampai-sampai di situ dijelaskan begini, andai kata dia punya dosa sama orang dan dia itu berusaha untuk bertemu sama orang tersebut, ternyata nggak ketemu, tapi udah berusaha, dengan catatan dia udah berusaha nyari, udah susah banget. Lihat namanya di sosial media, apa saja sosial medianya dia buka, nggak ketemu juga.
tujuannya mau minta maaf. Karena dia udah berusaha, Allah takdirin meninggal. Dengan sebab itu dia punya usaha, Allah ampuni kesalahannya dia kepada orang tersebut. Dengan sebab dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Kalau kita disuruhnya ngikutin orang-orang soleh terdahulu 1000 kali. Nanti saya sampaikan tuh nanti di dalam tafsir apa saya lupa. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu di 10 Asyura adalah wasilatur rahim. Silatur rahim. Ya. Man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi asarihi falyasil rahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian Allah tambahkan rezekinya, maka kita dianjurkan untuk selalu bersilaturahmi. Kunjungin dah, ya, sahabat kita, teman kita kunjungi. Saya itu punya kegiatan sama istri saya itu dalam sebulan harus keluar buat silaturahmi. Kalau emang bisa seminggu sekali. Tapi kalau misalnya sebulan itu kudu, jangan sampai enggak. Mau kemana aja yang penting silaturahmi. Sama teman saya nih yang lama, jauh-jauh, tetap saya hadir. Niatnya silaturahmi. Makanya istri saya itu nggak biasa dia jalan-jalan pergi kemana ke tempat-tempat wisata, dia nggak senang. Dia senangnya itu silaturahmi. Jauh-jauh hari dia kontak, nanti saya ke rumah ya, sama suami sama anak saya gitu. Kapan? Hari ini, bulan ini, tanggal ini, dia di jam ini gitu. Oke. Karena udah dibilangin jauh-jauh hari kan disiapin sama dia. Datang ke sono, disiapin makan siang, makanan seadanya makanan dikeluarin. Itu namanya silaturahmi, membuka tambah rezeki dan panjang umur. Silaturahmi. Allah selama kita bersilaturahmi kan Allah menyuruh malaikat ngedoain kita. Sayang kalau misalnya kita nggak pernah silaturahmi, yang bahaya kan putus silaturahmi. Silaturahmi ya di bulan Muharram nanti di tanggal 1 sampai 10 banyakin silaturahmi. Nah, dari 12 keutamaan orang-orang soleh terdahulu itu selalu melakukan. Dari mulai silaturahmi, membaca surat Al-Ikhlas 1000 yang dibaca, kemudian memotong kuku, kemudian memakai sifat mata atau celah, mengusap anak yatim, mengunjungi orang-orang sakit, ziarah atau mendatangi orang-orang soleh, mandi setiap mandi pagi, dan juga meluaskan rizki kepada keluarganya, sedekah selalu kita keluarkan, puasa di dalamnya, dan sholat tasbih. Mudah-mudahan 12 amalan ini bisa kita amalkan. Atau andai kata enggak semuanya, ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan, sehingga keutamaan dulu orang-orang soleh mengerjakannya kita bisa itbah, kita bisa ikuti, sehingga kita juga kedapatan pahala yang kita dapati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin.